li wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata ala khair ibtigha amardatillahi wa sawabi qurbi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Al hadisus sadis asyar. Hadis ke-16 Abi Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, bertanya, memohon pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat padaku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, maka orang tadi, faradadahu, si rajulan tadi ngulang-ulang lagi minta sama Nabi, bilang lagi sama Nabi, miraran, berulang-ulang. Qal, maka Nabi tetap menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama, yang dikunyahkan Abu Hurairah, wa taqaddama al-kalamu alaih, di mana sudah lewat pembahasan mengenai siapa sih ini sahabat Nabi Abu Hurairah. Sahabat mulia, sahabat yang paling banyak riwayatin hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang sering mulazamah, sering ikut bersama Nabi SAW, belajar sama Nabi, sehingga beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sampai pada kita. Beliau adalah gurunya para ulama, sebab sangat banyak hadis yang diriwayatkan pada beliau, sampai 3.000 lebih ya kalau nggak salah ya. Ini sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu bin Sohar nama radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau adalah pemimpinnya Ahlus Suffah, sahabat Nabi yang nggak punya apa-apa, hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggalin rumah, tinggalin segala macam, sehingga di Madinah nggak punya apa-apa. Sebagian yang hijrah dari Mekah ke Madinah beranjak jadi pengusaha seperti Sayyidina Utsman, jadi Abdurrahman bin yang lain ada Abdurrahman bin Sohar, berarti ya. Abdurrahman bin Sohar pengusaha, sukses juga akhirnya. Banyak yang jadi pengusaha sukses, tapi sebagian ya memang nggak senasib seperti mereka yang menjadi pengusaha sukses. Nah, mereka itu yang disebut Ahlus Suffah, nggak punya rumah. Mereka tinggal di naungan Masjid Nabi. Bahkan sebagian besar dari mereka nggak punya pakaian selain yang sekedar nutup aurat. Kebanyakan dari mereka. Nah, pemimpinnya, sesepuhnya dari Ahlus Suffah tadi yang jumlahnya 40, ada yang bilang 60, ada yang bilang 80, ada yang bilang 120, macam-macam riwayat. Nah, sesepuhnya adalah sahabat Nabi Abu Hurairah. Nah, beliau ini sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, bahwa sesungguhnya anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang. Siapa seorang ini ya? Nah, disebut ini tankir pakai lafaz nakirah. Wah, ini kok nakirah sih, riwayat pakai nakirah. Nakirah tuh nggak jelas, disebutin namanya kagak ada ya. Nah, kalau dalam sahabat Nabi periwayatan nakirah, namanya yang nggak disebutin nama sahabat Nabi nggak masalah, karena seluruh sahabat Nabi SAW kulluhum udul, semuanya orang-orang baik, bukan orang yang hianat. Kalau ngomong jujur, orangnya diterima riwayatnya. Semua sahabat Nabi dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi udah udul, no problem deh, nggak ada masalah. Kalau sahabat Nabi disebut pakai riwayat rojulan, nggak masalah ya, kita nggak masalah.
Nah, di sini disebutin memang ada dibilang kil huwa Abu Darda. Ada pendapat bahwa rojulan ini lelaki itu yang datang sama Nabi minta wasiat tadi namanya sahabat Abu Darda. Ya. Wakil ada lagi yang berpendapat bahwa lelaki tadi yang datang sama Nabi minta wasiat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ada lagi wakil, ada lagi pendapat Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah yang menjadi ulamanya sahabat. Wakil ghairu dzalik. Ada lagi pendapat yang selain itu, bukan hanya 3 ini. Yang jelas banyak pendapat bahwa lelaki ini siapa. Apapun yang jelas namanya sahabat Nabi semuanya udul, orang baik. Orang baik, orang yang sangat diterima riwayatnya ya. Karena gimana enggak kalau gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasadharal waliyul Iraqi, menjelaskan mengulas al-wali al-Iraqi, suatu ulama besar dari ulama hadis an-nasaila, bahwa penanya itu amayati ta'addada, yang datang itu memang berjumlah macam-macam, berdatang dengan riwayat yang mirip tadi ya. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang datang sama Nabi, bilang sama Nabi, ausini ya Rasulullah, tolong wasiatkan padaku, minta nasihat nih, orang minta wasiat sama Rasulullah. Nah gitu ya. Ai dullani ala ma yanfa'uni dinan wa dunyan. Tunjukkanlah, maksudnya apa? Minta wasiat itu gimana maksudnya? Yaitu tunjukkanlah padaku pada sesuatu yang akan memberikan manfaat padaku dalam sisi agama juga dalam sisi dunia. Kasih aku arahan dalam urusan agama. Kasihlah aku arahan dalam urusan keduniaan biar benar keduniaannya nggak ngawur. Kasih arahan urusan agama biar agamanya benar lurus, nggak macam-macam. Wa yuqarribuni ilallahi azza wa jalla. Dan kasih wasiat aku supaya aku bisa dekat pada Allah azza wa jalla. Nah gitu. Artinya gitu. Qal, maka Rasulullah SAW jawab, la taghdab, jangan marah. Simpel aja Rasul jawabannya. Yuhtamalu annal murada la taf'al al-asbab al-muqtadiyatu lil ghadab. Ini berkemungkinan maknanya ada beberapa kemungkinan, ihtimalnya banyak. Ada di antaranya mungkin juga yang dimaksud sama Rasulullah SAW, jangan marah tadi, la taf'alil asbab, janganlah kamu lakukan penyebab-penyebab al-muqtadiyatu lil ghadab, yang dituntut, yang timbul dari emosi marah gitu ya. Waf'alil asbab allati tanqih, lakukanlah sebab-sebab yang bisa menghilangkan amarah tadi, emosi tadi. Jadi jangan jangan lakukan sebab-sebab yang bisa justru yang dituntut sama murah. Kalau lagi marah gimana sih? Biasanya pengen lagi emosi gimana sih? Mungkin pengen menghabisi orang yang dia marah tadi. Ya biasanya urakan lah yang orang marah. Jangan lakukan itu. Maksudnya. Lakukan sesuatu yang kira-kira bisa memadamkan emosi tadi. Nah gitu ya. Kal hilmi, seperti sifat hilim. Hilim itu apa? Al-unah wa dabdut nafs wal akal. Yaitu lapang dada, terus tahan nafsu tadi ya. Dan tetap pakai orang marah, kecerdasannya jadi hilang. Nah, jangan kayak gitu kata Rasulullah ya. Nah, lakukan hal-hal yang kira-kira hilim tadi. Orang santun, sabar gitu ya. Murah hati. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Lagi marah masih berakhlak baik, itu mukmin yang sesungguhnya. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan alamat munafik itu ada 4. Di antaranya yang sering kita dengar ya, kalau ngomong bohong, kalau kasih amanat khianat, kalau janji suka dilanggar. Satu lagi ada hadis lain yang disebutin di antaranya di Nurul Iman yang dikumpulin sama Habib Umar bin Hafid, riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu iza khosoma fajar. Kalau lagi marah, wah udah keluar macam-macam, ngomongnya kasar, kotor, jorok dan sebagainya gitu. Nah itu bukan ciri muslim yang baik, itu ciri munafik. Berarti imannya masih sakit ya. Kalau kita masih begitu, nah ada yang harus diperbaiki dari kita berarti ya. Kalau kita masih marah,
Ketika marah, orang marah wajar, setiap orang bisa marah. Itu kotor berarti di dalam hati kita masih kotor, paham nggak? Gitu. Kalau kita lagi marah masih wah taman safari, wah makhluk gaib, wah macam-macam tuh ya keluar ya. Ah berarti kita masih iman kita masih sakit. Kudu di apa? Diubaran. Nih, harus di apa? Ya, jangan dibiarin maksudnya. Itu ada yang nggak benar tuh. Ciri munafik kata Nabi soalnya kan. Kalau munafik itu berarti sakit. Sakit hatinya nih. Dalam arti sakit batin gitu ya. Penyakit batin. Ada penyakit batin yang perlu kita perhatikan. Kita bisa perhatian masalah urusan sakit-sakit tuh luar biasa, buru-buru diobatin. Kenapa urusan batin kita nggak buru-buru obatin? Ini lebih penting lagi. Kenapa? Itu kan hati itu tempat iman kita, ya. Menyangkut iman, menyangkut, masya Allah, hal-hal yang paling penting. Sehingga membenahi hati ini merupakan salah satu yang sangat diperhatikan sama syariat. Gimana kita benahin, ya, membenahi hati tadi. Ya, masih marah, masih gitu. Wah, kan nggak bener nih, ya. Nggak bener nih, harus diomeyan nih. Apa baca Quran, tafakur, banyak zikir dan sebagainya, sehingga bisa berubah marah kita yang dulu marahnya begitu jadi marahnya begitu. Gimana caranya? Nah gitu, harus dong target nih. Dimana orang nggak bakal masuk surga kecuali orang yang biqalbin salim, yang hatinya selamat dari penyakit-penyakit tadi. Jangan sampai kita meninggal masih hati kita masih belum kaomean. Nauzubillah min zalik. Kita meninggal pengen hati kita sudah selamat tadi dari penyakit-penyakit batin tadi. Allahumma rzuqna ya. Amin ya Allah ya Rabb. Karena itu nggak mudah ya, minta sama Allah ya. Minta sama Allah ya. Karena kita hakikatnya nggak mampu tanpa bantuan Allah ya. Minta nazurah ulama, bimbingan para ulama. Wal haya'u, lalu sifat malu tekankan ya. Di antara kiat-kiat biar kita nggak urakan tadi lagi marah tadi apa kata Syekh Jardani, selain kita sabar, murah hati, lapang dada, berakhlak mulia, tetap berakhlak mulia, juga timbulkan rasa malu, kuatkan rasa malu. Kalau orang malu biasanya nggak malu, dominan malunya insya Allah nggak bakal berbuat yang enggak gitu ya. Jangan hilangkan masa malu. Ini sekarang malu ini dihilangin deh. Gimana caranya biar nggak malu sekarang mah? Ada upaya-upaya menghilangkan sifat malu pada orang muslim, entah berbagai macam cara. Padahal itu malu itu luar biasa, punya kendali yang luar biasa dalam keagamaan seorang muslim. Jangan hilangkan malu kita. Malu itu pentingnya. Wa tawadu, dan tawadu, rendah hati. Wa kaful aza, dan menahan daripada gangguan. Jangan sampai ngeganggu orang. Wal afu, dan maaf. Wa basyasyatul wajhi, dan hati yang tetap berseri-seri. Wah, ini susah ya. Lagi marah masih berseri-seri. Mesem-mesem masih apa? Someah apa? Masih someah. Wah, itu orang hebat tuh. Berarti penguasaan dirinya luar biasa. Kalau masih bisa begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau belum begitu kita belum sampai ke targetnya. Paham nggak? Masih mukanya masem tuh ya, lagi marah. Berarti belum dapat. Anggap aja target ya. Jadikan itu target. Masa target duniawi doang sih? Wah, orang tahun sekian kudu aya imah, kudu aya motor, kudu aya mobil, kudu. Ada targetnya banyak. Tapi target urusan keagamaan kita nggak ada. Jangan dong ya. Ini yang lebih penting, urusan ukhrawi kita, masa depan kita yang sesungguhnya urusan akhirat. Ya Allah, ini masalah dunia bentar lagi kita tinggalin nggak lama ya. Ini harus ada target ukhrawinya gimana. Nah, tadi semua tuh orang can sakitunya mujahadah. Gimana nih? Berupaya biar sampai ke sana. Memang nggak langsung kan ulama juga memang nggak langsung jadi gitu ya, ada mujahadah, udah upaya gitu ya. Nah, jadi latihan sampai bisa ke situ. Wayuh tamalu annal murada, lalu itu kemungkinan pertama ya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang dituntut oleh emosi. Hal-hal yang dituntut sama emosi itu apa? Macam-macam ya. Kenapa ya? Jahat-jahatnya bisa menjahatin orang, mukulin orang, wah macam-macam lah, dendam dan sebagainya ya. Itu tuntutan emosi, jangan diikutin ya. Justru lakukanlah sesuatu yang bisa memadamkan emosi tadi ya. Nah, yang tadi apa hal-hal yang bisa menghadamkan emosi, yang bersabar, melapangkan dada,
berakhlak baik, malu, tawadu, nahan diri daripada mengganggu, maafin, sudah maafin ya. Kalau kita biasa maafin makhluk, insya Allah Allah jadi mudah maafin kita, kata ulama. Kalau kita pengen maaf dari Allah, biasakanlah maaf, Muslim terutama, maafin orang, maafin hamba-hamba Allah. Mau nggak kita maaf, dapat maaf Allah? Atau kita nggak butuh sama maaf Allah? Butuh kita sama maaf Allah, banyak banget hal yang perlu, hal yang ada di diri kita ini butuh sangat sama maaf Allah Subhanahu Wa Taala, sama basyasyatul wajhi. Ini ihtimal pertama, kemungkinan pertama, makna dari hadis Nabi la taghdab, janganlah kamu marah, maksudnya ke situ. Itu bagus. Wa yuhtamalu annal murada, dan mungkin juga yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW la ta'mal bimuqtadal ghadab idza hasala min irtikabi ma yatarattabu alaihi minal intiqam. Jangan kamu lakukan apa yang menurut emosi tadi. Di iza hasala min irtikab, jikalau berlangsung sedang berlangsung lagi live si marahnya tadi lagi datang marahnya tadi, ma yatarattabu alaihi minal intiqam, apa yang diakibatkan oleh marah tadi daripada rasa dendam, marah, emosi, sama aja sih, hampir mirip sama yang tadi bal jahid nafsaka ala tarkitan fizi, akan tapi upayakan dirimu untuk meninggalkan tanfizihi, pemenuhannya. Gimana memenuhi emosi tadi? Upayakan. Gimana? Bi antak suba ghayzaka, yaitu dengan kamu meredam amarahmu bil hilmi. Mirip ya yang tadi, hilmi juga ya. Dengan lapang dada, wal khauf minallahi ta'ala, dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Intinya jangan ikutin emosi amarahnya tadi. Mangga. Faradada ay karrara rajulu talabal wasiyah. Maka dengar gitu Rasulullah bilang, katanya jangan kamu marah. Apa? Ternyata si orang tadi merasa belum puas. Biasa, masa sih cuman wasiatnya cuman jangan marah doang sih. Yang lain dong gitu, ngerasa nggak puas dengan wasiat Rasulullah. Yang arahan Rasulullah cuman ngasih wasiat jangan kamu marah. Akhirnya di karrara rajul talabal wasiyah. Akhirnya ngulang lagi si orang tersebut minta wasiat. Miraran berulang-ulang, biqaulihi ausini, dengan ucapan dia ngulang lagi, ausini, kasih aku wasiat ya Rasulullah. Kedua kalinya, ketiga kalinya. Wa ka'annahu, seakan-akan si orang ini lam yakna, tidak puas, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, dengan wasiat Rasulullah tadi jangan marah. Nggak puas, masa gitu doang, jangan marah nah gitu. Fatalaba minhu wasiyatan ablagu minha wa anfa'u, maka laki-laki tersebut minta lagi sama Rasulullah wasiat yang kira-kira lebih balaghah, lebih fasih, lebih jelas, lebih padat beritanya, dan lebih manfaat dibandingkan wasiat la taghdab doang. Ada nggak nih ya Rasulullah wasiat dong? Pengen minta wasiat. Ini orang haus ceritanya, haus, mungkin kebingungan. Biasa orang lagi galau, bingung, kadang-kadang minta sharing segala macam, sharing sama Rasulullah. Padahal dari la taghdab tadi maknanya begitu luas, banyak. Ini nggak rasa nggak puas. Mungkin ada wasiat yang lebih balaghah lagi, lebih manfaat lagi. Minta dia sama Rasulullah SAW. Falam yazidhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli maratin alaiha bal a'adaha lahu. Namun Rasulullah SAW nggak nambahin dari sabdanya beliau yang tadi. Setiap kali orang tadi minta, Rasulullah ulang lagi jawabannya, la taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah ausini, la taghdab. Ya Rasulullah kasih aku wasiat. Rasulullah jawab, jangan kamu marah. Bilang lagi, ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah kasihlah aku wasiat. Maka Rasulullah jawab lagi, la taghdab, jangan marah. Minta wasiat lagi ketiga kali, ya Rasulullah kasihlah aku wasiat, la taghdab, jangan marah, kata Rasulullah. Tetap Rasulullah ulang itu lagi gitu ya. Haitsu qala, di mana saat itu Rasulullah bersabda fi wa fi ba'din nusahi, dalam sebagian naskah, faqala la taghdab, maka Rasulullah
tetap menjawab la taghdab, jangan marah. Wajah fi riwayat Utsman ibni Abi Syaibah, dalam riwayatnya sahabat Nabi Utsman bin Abi Syaibah ya. Ya. Oh, kenapa beliau bilang apa? Qala la taghdab ya. Salah samarat. Maka Rasul bilang la taghdab, la taghdab, la taghdab, diulang langsung 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab gitu ya. Fa'afsaha fiha, sehingga menjadi jelas terang ya, pada wasiat Rasulullah tadi dengan jelas ya, dengan sebab Rasulullah sudah ngulang-ulang ucapan tadi berulang-ulang. Ya, jelas, oh berarti ini wasiatnya ini ya, dari Rasulullah. Fi takdiri hadhil wasiyati tanbihun. Nah, di dalam pengulangan wasiat ini ada peringatan bagi si penanya tadi, si peminta tadi. Apa peringatannya? Ala idhomiha wa umumi naf'iha, atas besarnya wasiat Rasulullah ini dan umumnya manfaat wasiat ini. Ini manfaatnya banyak. Ini besar sekali nilainya kalau direnungkan, kalau difahami dengan baik-baik. Bahwa orang tuh banyak rusak agamanya gara-gara marah. Bahwa orang rusak dunianya gara-gara marah. Bahwa orang rusak banyak hal gara-gara marah. Makanya pengendalian emosi itu sangat amat penting. Nah, gitu ya. Pengendalian emosi itu sangat amat penting. Lima fiha min jalbil masolih wa dar'il mafasid aidafiha. Sebab apa yang ada di dalam pengendalian emosi tadi daripada penarikan maslahat. Kalau orang sabar-sabar itu nggak gampang marah, ya dia bakal dapetin menarik banyak sekali maslahat-maslahat. Wadar ilma fasid, dan bisa menghindarkan mafsadah kerusakan, mencegah kerusakan. Nah gitu, yang banyak jelas ya. Ini orang kalau marah, antar udah marah, misalkan anak marah sama siapa, sama seorang, sama Zaid, Zaid kalau udah marah apa bakal timbul, ntar disebutin, diantaranya disebutin efek marah nih pada penyakit hati itu banyak. Selain penyakit hati banyak lagi hal-hal lain. Contoh ini ya, orang ketika marah itu bakal ada dendam. Kalau udah dendam, ntar kesananya jadi hasud nih. Katanya hasud itu iri dengki itu ya apa? Julid nih. Bahasa baru sekarang ini julid apa? Julid marah bukan? Kalau julid apa? Jahil. Oh, jahil. Ini katanya disebutin dalam kitab syarah Risalatul Jami'ah bahwa hasud itu cucu dari marah. Nah, orang marah bakal dendam, awas ya ku arah di arah ku aing sia. Ya. Apa anggi tampilin ku aing sia. Mungkin kayak gitu. Apalah sesuatu ya. Enggak kesampaian nih. Yang direncanakan tadi, oh udah mendendam sesuatu kebencian, hasud tadi. Nah, ini kalau udah hasud amal kita nggak jadi apa-apa. Jadi banyak ntar. Merentet kemana-mana. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa mademin marah, ya insya Allah yang tadi kesana-sana nggak bakal ada beranak cucuk berpinak segala macam tuh. Kendalikan dulu emosi itu. Oh ternyata penyakit hati banyak juga ditimbulkan dari bermula dari marah tadi. Contoh ini ya. Ini banyak lagi hal-hal lain di antara contohnya. Makanya Rasulullah pilih kata itu. Oh ternyata itu kata kunci. Kata kunci untuk tadi darul mafasid di antaranya. Menghindar daripada kerusakan-kerusakan lainnya. Gitu, penting kalau orang yang bisa nguasain emosinya baik tuh Masya Allah orang soleh kayak gitu kan wa nadhiru hadza, ada yang mirip sama hadis ini nih dalam hal Rasulullah ngulang-ulang tuh ya, minta apa tetap Rasul jawabannya begitu ya. Nah hadza mawaqa'ayat wa nadhiru hadza, sama serupa dengan hadis ini, dengan riwayat ini apa yang terjadi pada Lil Abbas, pada sahabat Nabi, pamannya Nabi, sahabat Abbas ibnul Abdul Muttalib. Jadi yang disebut As'adus Sohro, singa padang pasir. Radhiyallahu ta'ala anhu, di antara jagoannya Nabi ini ya. Apa selain sahabat Umar bin Khattab, ini sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, orang yang jawaranya Rasulullah SAW gitu ya. Nah, jadi terjadi sama sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Karena apa gitu? Min qaulihi lin Nabi SAW. Daripada ucapan sahabat Abbas
kepada baginda Nabi SAW, alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkanlah pada aku satu doa yang aku bisa berdoa dengan doa tersebut, wahai Rasulullah. Ajarin aku satu doa. Jadi sahabat Abbas minta diajarin doa. Kalau tadi kan minta wasiat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, salillahil afiyata. Maka mintalah kamu sama Allah afiyah, minta afiyah. Rasulullah suruh beliau untuk minta afiyah. Afiyah itu apa? Sehat badan, sehat zuhir, sehat batin. Itu disebutin nggak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat iman melebihi sehat afiyah. Makanya Rasulullah SAW sering minta sama Allah afiyah. Minta afiyah. Ya lagi apa guna sih? Kalau harta banyak segala macam tapi nggak kepake, sakit. Makan ini asam urat, makan ini apa lagi? Jantungan, kolesterol segala macam. Itu contoh bahwa buat ibadah juga susah, buat segala macam susah. Itu afiyah itu penting. Contoh di antara makna afiyah itu sehat badan, bukan hanya sehat badan, dijauhin dari mara bahaya, dari musibah, dari banyak hal. Satu waktu Imam Syafi'i itu dari banyaknya beliau duduk, beliau kena penyakit ambeien. Ambiennya akut. Sampai kalau beliau duduk itu harus pakai baskom. Kenapa? Darah ngocor terus. Udah ambien yang udah akut udah parah banget. Nah, satu waktu ketika beliau duduk sama guru beliau Syekh Muslim Az-Zanji. Nah, saat itu beliau bilang, ya Allah, kalau memang penyakit ini bisa menambah ridhomu, tambahin ya Allah. Siapa? Imam Syafi'i malah minta tambah. Didengar sama gurunya Syekh Muslim Az-Zanji tadi. La taqul kadza ya waladi, katanya. Jangan kamu ngomong gitu wahai putraku. Kan ngomong kalau para orang soleh itu nganggap muridnya bukan siapa-siapa, seperti anak aja gitu. Kamu jangan bilang gitu. Kamu ini bukan orang yang pantas dapat musibah. Kamu orang soleh, kamu orang dibutuhin banyak orang. Bal salillahil afiyah. Kan tapi mintalah sama Allah afiyah. Minta sama Allah afiyah. Rasulullah aja minta afiyah. Rasulullah perintahkan untuk minta afiyah. Kalau ternyata datang musibah, wayah sabar. Tapi minta sama Allah sejahtera, sentosa, nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak ada fitnah. Minta gitu. Tongsok wawanian ya. Ya Allah, kalau memang ini membuat ridho, kasih aku miskin ya Allah. Konyol kan, ntar nggak sabar, malah jadi bahaya kalau nggak sabar. Kan kalau ridho jadi baik. Kalau sabar mah iya masya Allah. Emang kuat gitu ya. Dikasih musibah, sakit segala macam. Ulah sok nyonya hawanan gitu ya. Jangan suka belagu sok-sokan bisa gitu ya. Minta sama Allah tetap afiyah. Minta sama Allah yang terbaik ya. Afiyah badan, sehat keluarga nggak ada macam-macam, nggak terkena fitnah. Keluarga soleh semua itu afiyah ya. Afiyah tuh mencakup banyak kebaikan ya. Jadi minta sama Allah afiyah, banyak-banyak minta afiyah ya. Makanya diantaranya di Ratib Haddad ada juga ya afiyah ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ada di Ratib Haddad. Nah di Wirdul Latif juga ada minta afiyah. Banyak di zikir-zikir itu minta afiyah. Itu sunnah Rasulullah SAW untuk selalu minta afiyah. Nggak apa lafaznya Allah itu yang di Wirdul Latif, coba baca ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allah minta maaf sama minta afiyah ya. Sama Allah minta sering-sering minta maaf sama minta afiyah. Ini Rasulullah perintahin sama pamannya ini jelas ya. Pasti yang dikasih sama pamannya yang beliau sayang luar biasa, sesuatu yang istimewa ya. Sama lagian apa sih yang dari Rasulullah yang nggak istimewa pasti semuanya istimewa, lebih lagi ini sama pamannya jadi kasih rumus-rumus istimewa gitu ya. Fa'aduhul Abbasu miraran. Maka sahabat Abbas bin Abdul Muthalib ya, ngulang lagi permintaannya tadi. Masa minta afiyah doang mungkin nih ya tadi bilangnya belum benar-benar nangkep apa yang dimaksud sama Nabi, bahwa afiyah itu banyak banget nilainya sangat amat berharga. Akhirnya dia minta lagi sama Rasulullah, doa apa lagi gitu ya. Faqalahu ya Abbas ya Rasulillah ya ammu Rasulillahi sallallahil afiyah fid dunya wal akhirah
fa innaka idza u'tital afiyata fid dunya wal akhirah u'tita kulla khairin. Maka Rasulullah jawab dengan jawaban panjang. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Ya beliau sendiri yang bilang, wahai pamannya Rasulullah. Maksudnya disanjung Rasulullah ya. Mintalah sama Allah afiyah di dunia sama akhirat. Di dunia sama di akhirat. Di dunia minta afiyah, di akhirat minta afiyah. Afiyah itu selamat dari banyak macam-macam hal gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kamu dikasih afiyah di dunia dan di akhirat, maka kamu akan diberikan segala macam kebaikan. Dikasih iman kalau di dunia, kasih yakin, dikasih mantapan dalam keimanan, keikhlasan dan macam-macam hal ya. Itu afiyah semua. Diselamatkan dari penyakit hati, afiyah juga. Diselamatkan dari fitnah zaman, afiyah juga. Diselamatkan anak istri kita dari godaan fitnah zaman, macam-macam kerusakan gitu ya. Itu juga afiyah ya. Jadi ketika orang dikasih afiyah berarti dikasih berbagai macam kebaikan, baik di dunia kah ataupun di akhirat. Minta afiyah di dunia juga di akhirat gitu ya. Nah, ini dalam redaksi ini mirip sama hadis yang tadi tentang pengulangan sahabat Nabi minta sesuatu, Rasul jawabannya tetap begitu ya. Jawabannya tetap begitu ya. Wa fi riwayat qala rajulun, dalam riwayat lain ada seorang berkata sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah alimni amalan yudhilanil jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkanlah padaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Ya, minta amalan biar masuk surga. Masya Allah ya. Kalau Rasulullah jawab, la taghdab, jangan marah, sama juga. Minta amalan biar masuk surga nih, bukan minta amalan buat cewek, buat apa ya. Kita minta amalan yang aneh-aneh aja ya. Minta amalan buat masuk surga. Sahabat Nabi punya keinginan luar biasa sama hal akhirat gitu ya. Maka Rasulullah jawabannya singkat juga, la taghdab, jangan marah. Masya Allah ya. Ternyata la taghdab ini banyak sekali ya. Ya, perhatikan sama kita ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, jangan harap berarti mafhumnya ya. Untuk bisa menggapai surga, banyak hal ya kerusakan ketika kita nggak bisa mengendalikan emosi kita tadi. Fa'ada alaihil qaul, maka orang tadi ulang lagi ucapannya, minta satu amalan agar dia bisa masuk surga. Faqala la taghdab, namun Rasulullah SAW tetap jawab la taghdab, kamu jangan marah. Summa qala lahu, kemudian Rasulullah tambahin sama orang ini, selain la taghdab, istaghfirillahi ta'ala, mintalah kamu ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kamu minta ampunan sama Allah qabla sholatil asri. Kapan? Sebelum sholat asar. Sab'ina marrotan, 70 kali. Yukaffir anka dzunuba sab'ina aman. Niscaya kalau kamu beristighfar 70 kali sebelum sholat asar ya, akan dihapuskan darimu dosa selama 70 tahun. Umurnya berapa? 70 tahun nih. Yang umur baru 15 tahun, 20 tahun nih ya. Di sini nggak ada yang 70 tahun nih. Ya nggak ada kan. Tetap nggak ada yang 70 tahun nih. Setua-tuanya diampunin dosa selama 70 tahun. Ini mah berarti ada offsetnya ya. Ada offsetnya. Gimana ya? Ada lebih ya, ada overloadnya, overload ampunan, Masya Allah ya, nikmatnya. Faqal, maka orang tadi bingung ya Rasulullah, 70 tahun aku usia baru berapa tahun nih. Jadi timbul lagi pertanyaan dia. Fa'ilam ta'ati ala zunub sab'ina aman ya. Seandainya nggak sampai dosa ini sampai 70 tahun ya Rasulullah, gimana nih? Kan itu ampunannya buat 70 tahun. Sementara usiaku nggak sampai 70 tahun. Paham nggak? Dia nanya gitu lagi. Qal, maka Rasul jawab, yughfar li ummik, akan diampunin untuk ibumu. Porsi selanjutnya buat ibu kamu. Nah, gitu. Qal, maka orang tadi nanya lagi, malah zalik, ibuku juga masih ada lebih gitu ya, misalkan. Kalau ada lebih gitu misalkan. Qala li abik, berarti untuk ayahmu. Qal malahu zalik, enggak sampai segitu juga ya Rasulullah. Qal li ihwanik, untuk saudara-saudaramu, maksudnya adik kakak ya. Qala na'am, kalau begitu wah baiklah ya Rasulullah. Puas dia ini dengan jawaban Rasulullah. Wah ini benar-benar
menjawab apa yang menjadi pertanyaan di dalam benaknya kali gitu ya. Ruwiya an Anasin anna rajulan qol. Juga diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik, khodamnya Rasulullah 20 tahun ini. Nikmat ya yang jadi khodam sama Rasulullah. Dia yatim, dibawain sama ibunya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini putraku aku titip padamu ya. Biar bantu-bantu kamu ya. Maksudnya mau belajar ya. Itu jadi ayahnya kan meninggal di perang apa gitu ya, sahabat Anas nih. Akhirnya dititipin sama Rasulullah, usia masih muda, umur 7 tahun atau berapa tahun gitu ya. Akhirnya beliau berhidup selama 20 tahun ya. Dan berarti 10 tahun macam-macam riwayatnya. Yang jelas beliau ini ya besarnya sama Rasulullah nih. Beliau bilang, "Khodam tu Rasulullah isyrina sanatan." Aku membantu Rasulullah, ngehodam sama Rasulullah SAW selama 20 tahun. Namun aku nggak dapatin selama masa 20 tahun tadi Rasulullah mengucapkan barang aja pada sesuatu yang Rasulullah perintahkan aku nggak kerjain. Ya, kan itu ceritanya memang mau hodam sama Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah ini punya akhlak luar biasa. Disuruh nggak nurut Rasulullah, barang jangan ngomong marah, ngomong aja kagak gitu ya. Barang sepatah kata aja enggak. Jadi enggak ada marah-marahnya. Orang bisa jaga-jaga akhlak sebelum dia kenal hidup serumah. Kenal sama cewek, Masya Allah lagi masa-masa pacaran ya. Ini mah buat tamsil aja ya. Buat contohan ya. Baik banget nih, manis-manis ya sama pacarnya. Yang cowoknya jaim-jaiman bisa. Ceweknya juga bisa jaim-jaiman, akhlak banget kayak yeah. Udah nikah, hidup serumah, mulai ketahuan begitu modelnya ya. Paham gak? Orang tuh baru ketahuan akhlaknya tuh gimana aslinya setelah hidup serumah. Sehari masih ditahan, masih pengantin baru ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dengan kieu modelnya teh ya baru ketahuan. Setahun 2 tahun ngomongnya udah urakan baru ketahuan aslinya. Nah ini sahabat Anas bin Malik sudah buktikan bahwa akhlak Rasulullah luar biasa ya. 20 tahun nggak pernah ngomong aja nggak. Itu udah keuji, paham nggak ya. Kalau baru setahun 2 tahun tadi gambarannya kita kan tahu siapa yang tahu aib kita, istri kita ya. Siapa yang tahu aib kita, anak-anak kita tahu kurang-kurangnya ya. Kalau marah begini bapak mah gitu macam-macam ya. Ketahuan kenapa hidup sama kita kok itu mau bapak mah kalau tidur suka ngorok apa segala macam kayak itu, tahu semua ya lengkapnya. Ini nggak ketemu sama sahabatan, tidur serum rumah kok rumahnya nggak besar ya, rumah Rasulullah kecil kok ya, kecil ya, itu tahu ya. Jadi ini nunjukin keistimewaan beliau, bongkar asli Rasul memang asli orang-orang yang luar pantas kalau Allah Subhanahu wa taala nyebutin wa innaka la khuluqin azim. Sungguh pada pribadimu wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang mulia, yang agung, disebutin agung ya. Allah nyebutin azim pada akhlaknya Rasulullah. Allah yang maha agung nyebutin bahwa akhlak Rasulullah itu azim. Siti Aisyah juga pernah ditanya sama tabiin kan nggak jumpa Rasulullah ya. Sehingga mereka penasaran, rindu juga, nanya sama Siti Aisyah ketemunya, wahai ibunda kaum mukminin nih, itu kan istri Rasul, ibundanya kaum mukminin, ummul mukminin nih, ceritakanlah pada kami tentang bagaimana sih akhlak Rasulullah. Maka Siti Aisyah jawab, karena hulukuhul Quran. Adapun akhlak Rasulullah itu Al-Quran ya. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Pokoknya semua yang disebutin nama Al-Quran mengenai akhlak-akhlak mulia ada itu sama Rasulullah ya. Gitu ya. Luar biasa. Udah jawabannya juga jawaban cerdas Siti Aisyah ya. Kamu nggak bisa nyifatin ya. Siapa yang bisa nyifatin Rasulullah? Kalau disebutin sama Habib Habsyi ya. Kalau ada orang semua dari masa zaman awal sampai akhir nyifatin Rasulullah, muji Rasulullah, itu mabalagami syaruh zalikal mausuf ya. Nggak sampai 10%-nya. Ada Imam Busiri yang luar biasa dengan pujiannya. Habib Habsyi kurang apa mujinya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, banyak para ulama tuh muji-muji Rasul, tetap aja nggak bisa ya. Hakikatnya
mensifati Rasulullah dengan sifat yang sesungguhnya dari mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rugi orang yang nggak kenal Nabi, yang nggak dekat sama Nabi, ya rugi ya. Katakan dia punya banyak apa sesuatu, tapi kalau nggak dekat Nabi ya hampa aja sebenarnya. Nah begitu. Nah mana tadi? Nah, Ruwiya satu lagi deh. Kayaknya udah mulai ngantuk nih ya. Waruwiya an Anasin anna rajulan, diriwayatkan dari sahabat Nabi juga dari Anas bin Malik tadi, bahwa ada seorang qol bilang, ya Rasulullah, wah duhai Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai'. Apakah sesuatu yang lebih berat, yang paling dahsyat dari segala sesuatu? Apakah sesuatu yang paling dahsyat itu apa ya Rasulullah? Sesuatu yang paling dahsyat itu apa? Qal apa? Rasulullah jawab, ghadabullah. Yang paling dahsyat itu adalah murkanya Allah. Ya, apa ya? Murka nggak ada apa-apanya kalau ada murka Allah. Dulu almarhum Habib Anamin Zir bilang, sebenarnya surga itu bukan tempat yang dimurkai Allah, sebab nggak ada yang sanggup untuk menanggung murkanya Allah. Kalau surga, kalau neraka, neraka itu bukan tempat yang dimurkai Allah, bukan. Tapi tempat Allah menetapkan keadilan, memperhitungkan keadilan, menegakkan keadilan. Kalau murka, pada hakikatnya nggak ada yang bisa, hancur lebur neraka kalau menerima murka Allah. Makanya para ulama memahami kata murka Allah tadi. Ya, disebutin bahwa antar beberapa orang-orang itu bakal berhadapan Allah, saat itu Allah murka, takut banget mereka, mendingan masuk neraka langsung. Maksudnya ini memahami, bukan mengentengkan neraka, bukan minta neraka. Kalau disandingkan dengan berhadapan Allah murka, itu jauh lebih menekatkan, lebih menyakitkan dibandingkan siksa neraka. Paham nggak? Ini memahami arti ghadabullah. Fama yunji min ghadabillah. Maka orang tadi ketika bilang, wah sesuatu yang paling berat itu murka Allah, dia nanya, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang bisa menyelamatkan daripada murka Allah? Apakah sesuatu yang bisa menyelamatkan? Kan itu sesuatu yang paling menakutkan murka Allah. Apa ya? Kira-kira sesuatu yang bisa buat aku selamat dari murkanya Allah. Qal, maka Rasul jawab, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Tetap jawabannya jangan marah. Masya Allah. Ulang ngambaknya. Ulang ngambak. Ulah amuk-amukan ulahnya. Tong ngadak. Insya Allah. Nah ini masih banyak nih Pak pelajaran, jangan marah. Slow, santuy aja, santuy ya. Woles. Jangan ngegas, insya Allah. Nah insya Allah tentang murka ini masih ada kajiannya, kita bahas di kesempatan yang akan datang. Kita baca, tutup majelis dengan kita baca doa Arafah.